Puji Tuhan, sebagai umat-umat Tuhan, kita bersyukur buat kesempatan yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Pada saat ini, kita mau beribadah kepada Tuhan. Bila setiap kita memiliki kerinduan untuk kita selalu ada di hadirat Tuhan, mari gunakan waktu yang ada untuk kita beribadah kepada Tuhan. Kita akan beribadah kepada Tuhan saat ini. Sejemput semua kita bangkit berdiri. Betapa rindu hatiku diam di hadirat-Mu. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Betapa rindu hatiku diam di hadirat-Mu, memandang wajah yang mulia dalam kekudusan-Mu. Kau tebus segenap dosaku dengan darah yang mulia, dan sekarang ku layak menghampiri-Mu. Ku angkat hatiku menyembah Kau Tuhan. Ingin ku rasakan jamahan-Mu Tuhan. Curahkan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biar hidupku penuh melimpah kuasa-Mu. Mari dengan pujian ini kita menyatakan kerinduan kita kepada Tuhan. Betapa rindu hatiku. Haleluya. Amin. Haleluya Tuhan. Diam di hadirat-Mu, memandang wajah yang mulia dalam kekudusan-Mu. Kau tebus dosaku. Kau Haleluya. tebus segenap Terima kasih Tuhan Yesus. Besar kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau layakkan kami untuk kami menghadap hadirat-Mu saat ini. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami mau mengangkat hati kami Tuhan, memuji, memuliakan nama-Mu. Haleluya. Ku angkat hatiku menyembah Kau Tuhan. Ingin ku rasakan jamahan-Mu Tuhan. Curahkan urapan-Mu Tuhan.
hidupku penuh melimpah kuasa-Mu. Inilah menjadi kerinduan kami kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah urapan Tuhan turun atas kami semua, kepada jemaat-Mu. Dan kami percaya Tuhan Yesus, urapan Allah itulah yang kami perlu, yang kami butuhkan di hari-hari yang terakhir ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik dan teramat baik dalam kehidupan kami semua. Dan di saat yang terindah kami mau berbakti kepada Engkau, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, karena Engkau layak terima pujian dan sembah dari kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya pengurapan Allah turun atas kami semua. Dan saat ini kami siap memberkati Tuhan lewat pujian, lewat penyembahan kami kepada Engkau. Dan kami percaya ada berkat yang Tuhan sediakan bagi kami semua. Kami mau buka ibadah kami pada hari ini dengan penuh ucapan syukur. Kami peraskan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tinggal berdiri, kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau menjadi orang-orang percaya yang terus percaya kepada Tuhan, tidak meragukan kuasa Tuhan, karena Allah kita Allah yang setia. Dia sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Mari kita mau memuliakan Tuhan. Katakan kepada Tuhan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Haleluya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Dialah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mari nyanyikan kembali pujian ini. Katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Katakan, Kau pegang hidupku. Amin. Haleluya. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Mari dengan mengangkat tangan kita mau katakan kepada Yesus, Tuhan, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. hanya Kau Tuhan, Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, amin, haleluya. ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Katakan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan dalam hidup kami. Haleluya. Kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Allah kita adalah Allah yang besar. Dia Raja di atas segala raja. Mari kita mau terus serukan nama Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Katakan, dia takkan tergoyahkan. Haleluya. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan.
hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia yang luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. haleluya, puji Tuhan. Terus serukan nama Tuhan, karena Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Saat kita berseru, Dia setia mendampingi hidup saya dan saudara. Tuhanku maha besar, haleluya, sama-sama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Katakan, Dia takkan tergoyahkan, amin. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Katakan dengan iman, Yesus nama di atas segala nama, haleluya. Yesus namamu besar dalam hidup Yesus kami. nama di atas segala nama. Nama Yesus adalah menara yang kuat dalam hidup kita. Oleh sebab itu teruslah serukan nama dalam hidup ini, bahwa Allah kita, Allah yang sumber segalanya dalam kehidupan kita, Dia terus memelihara hidup kita. Bangkit, serukan nama Yesus, haleluya, Serukan nama Yesus. amin. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Amin, haleluya. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Amin Tuhan. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Amin, haleluya Tuhan. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Namamu Tuhan di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Namamu Yesus di atas segalanya. Haleluya. Nama Yesus, di atas segalanya. Haleluya, puji Tuhan. Nama Yesus, nama yang besar, nama di atas segala nama. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara silakan duduk. Haleluya. Sebagai umat-umat Tuhan, sebagai orang percaya, kita mau dalam kehidupan kita menghadirkan Tuhan. Untuk kita mau terus bersama dengan Tuhan. Jangan berhenti berseru kepada Tuhan. Karena kita tahu
Sumber pertolongan kita hanya kepada Tuhan. Mari serukan terus nama Yesus dalam kehidupan kita, sebab namanya ajaib, namanya penuh kuasa. Jadikan pujian ini, Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Haleluya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya. Biar ini menjadi komitmen kita, bahwa kita mau terus berseru kepada Tuhan. Haleluya. Kau Tuhan penolong dalam kehidupan kami, Tuhan. Kau Tuhan, Ya Yesus, penolong dalam hidupku. terima kasih Tuhan. Ku percaya Kuasa hanya pertolongan-Mu nyata dalam hidup kami. Engkau sumber segalanya. Kau pegang tanganku Amin. dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Kau Kau penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya Tuhan. Ini yang menjadi komitmen kami sebagai orang-orang percaya. Kami mau terus berseru kepada Tuhan sepanjang hidup kami. Engkau sumber segalanya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan segera mendengarkan firman Tuhan. Kita tahu bersama firman Tuhan adalah sumber kekuatan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Saat kita lemah, saat kita dalam masalah, firman Tuhan menjadi sumber jawaban dalam kehidupan kita. Haleluya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanmu, tapi bersama Yesus, Dia akan memberi jalan keluar. Bila hati terasa berat, tak seorang
mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Amin, haleluya. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya. Amin, haleluya. Kami bawa hidup kami hanya kepadamu Tuhan. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, Ya Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Amin, haleluya Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya. Amin, terima kasih Tuhan. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Dia ubah hidupku, haleluya. Dia ubah hidupku, Ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari sama-sama nyatakan, Dia ubah hidupku, haleluya. Ubah hidupku, Ya Tuhan, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. haleluya. Ya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat apa yang sudah Engkau buat dalam kehidupan kami.
dalam pribadi kami Tuhan. Engkau merubah kehidupan kami, Engkau mengubah hati kami, Tuhan Yesus, memperbaharui seluruh hidup kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Hanya Engkau yang sanggup membuat segala sesuatunya itu dalam kehidupan kami, sehingga kami terus menjadi anak-anak Tuhan yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah pada hari ini. Kami sudah memuji, menyembah Tuhan. Kami terus berusaha memberikan yang terbaik bagi Tuhan dalam kehidupan kami. Tiba waktunya kami untuk terima kebenaran firman-Mu lagi Tuhan. Kami mau dengar lagi suara Tuhan yang tidak disampaikan bagi kehidupan kami masing-masing Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan sampaikan kebenaran firman-Mu. Urapan Tuhan, hikmat Tuhan Kau nyatakan dalam kehidupan hamba-Mu, sehingga benar-benar suara Tuhan, suara isi hati Tuhan yang ingin Engkau sampaikan bagi kami, jemaat Tuhan, pada hari ini. Terima kasih ya Bapa. Urapan yang sama ada dalam kehidupan kami semua, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar firman-Mu, tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini yang menjadi doa kami siap dengar firman-Mu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa lagi dalam ibadah ini. Sudah kita memuji dan menyembah Tuhan, kita akan sama-sama belajar daripada firman Tuhan. Dan pada kesempatan ini dengan tema, jangan berhenti berseru kepada Tuhan. Dan ayat daripada tema ini akan terambil dari kitab 1 Samuel, pasal yang ke-7. Kita akan buka Alkitab kita bersama-sama terlebih dahulu. 1 Samuel pasal yang ke-7 di ayat yang ke-8. Dimanapun Bapak Ibu berada, untuk menghormati firman Tuhan, kalau tidak keberatan saya undang bangkit berdiri, dan saya akan bacakan ayat ini terlebih dahulu, yaitu 1 Samuel pasal 7 ayat yang ke-8. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan, Allah kita, supaya Ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bersama Alkitab itu ada dua bagian besar dari kitab yang ada di dalamnya, ya. Ada perjanjian lama dan tentu ada perjanjian baru. Nah, kalau kita ingin memahami salah satu konteks daripada ayat ini, tentunya kita tidak boleh melewatkan begitu saja ayat-ayat sebelum dan ayat-ayat sesudah. Terlebih lagi perjanjian lama itu berbicara tentang sejarah yang sudah terjadi. Tentunya untuk memahami kenapa muncul pernyataan ini, yang saya akan baca sekali lagi di ayat yang ke-8 kitab 1 Samuel pasal yang ke-7. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya Ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin. Nah, pernyataan ini tentu saja didahului dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelumnya, dan bahkan nanti akan diikuti oleh peristiwa-peristiwa yang menjelaskan hasil daripada pernyataan ini. Nah, sama-sama kita akan belajar dan melihat dari latar belakang dulu kitab 1 Samuel pasal yang ke-7 ini. Ya. Ini menceritakan masa kebangkitan rohani bangsa Israel di bawah kepemimpinan Nabi Samuel setelah periode panjang kemunduran spiritual dan kekalahan dari bangsa Filistin. Nah, Israel sebelumnya kalah perang melawan orang Filistin, itu diceritakan dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-4.
Ya, kita akan lihat ke sana terlebih dahulu cepat saja. 1 Samuel pasal yang keempat ayat pertama dan kedua saya akan bacakan. Dan perkataan Samuel sampai ke seluruh Israel. Orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Ebenhazer. Sedang orang Filistin berkemah di Afek. Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, terpukul kalah orang Israel oleh orang Filistin yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran itu. Lalu saya skip saja lompat ke ayat yang ke-10. Di sana dijelaskan bahwa lalu berperanglah orang Filistin sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri. Ya, nah kita melihat di sini ada satu latar belakang cerita hubungan antara Israel dan Filistin, di mana terjadi peperangan dan Israel terpukul kalah, mereka melarikan diri. Lalu dalam peristiwa itu terjadilah sesuatu yang tidak enak untuk orang Israel. Di ayat 11 dijelaskan dalam pasal yang keempat, dalam peperangan itu terjadi juga lagi pula tabut Allah dirampas dan kedua anak Eli yakni Hofni dan Pinehas tewas. Ya, tabut Allah yang merupakan gambaran hadirat Allah khusus di tengah-tengah bangsa Israel. Kalau kita pelajari kitab Keluaran, di mana Musa diperintahkan oleh Allah untuk membangun tabernakel, dan secara singkat saja sampai di tempat atau di ruang yang maha kudus, ruang maha suci itu terdapat tabut Allah yang tidak dapat dimasuki oleh orang secara sembarangan. Hanya 1 tahun 1 kali imam besar bisa masuk ke sana membawa korban darah untuk dipercikkan di atas tutupan gafirat yang berada di atas tabut Allah itu. Nah, pada saat darah yang suci, kudus, tanpa celah itu, sebutlah sudah lolos dari QC, dipercikkan di atas tutupan gafirat itu, muncul yang namanya Shekinah Glory. Hadirat Allah hadir di situ. Nah, ini tabut Allah ini direbut oleh orang Filistin. Kemudian 2 anak Imam Eli, yakni Hofni dan Pinehas, meninggal, tewas dalam peperangan itu. Kemudian 1 Samuel pasal yang keempat masih di ayat yang ke-17 dan 18. Apa penjelasan di sana? Secara ringkas saja, saya dapat katakan bahwa akhirnya setelah peristiwa ini terjadi, Eli sebagai seorang imam, ya bukan Samuel, Eli sebagai seorang imam, di tengah-tengah bangsa Israel pun tewas juga. Dia meninggal. Saya akan bacakan pasal 4 ayat 17. Jawab pembawa kabar itu, orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Kekalahan yang besar telah diderita oleh rakyat. Lagi pula kedua anakmu, Hofni dan Pinehas, telah tewas, dan tabut Allah sudah dirampas. Kabar ini didengar oleh Eli. 18, ketika disebutnya tabut Allah itu, jatuhlah Eli telentang dari kursi di sebelah pintu gerbang, batang lehernya patah, dan ia mati. Jadi begitu banyak peristiwa yang dialami di tengah-tengah bangsa Israel ini. Mereka kehilangan seorang imam, mereka kehilangan tabut Allah, ya, dan lain sebagainya. Kemudian Israel dikatakan mengalami krisis secara rohani dan secara nasional sebagai satu bangsa di sana. Samuel pasal 7 ayat yang kedua, saya akan bacakan. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun. Jadi begitu terpukul kalah bangsa Israel, tabut itu direbut oleh orang Filistin, tinggal di tempat orang Filistin, di kota orang Filistin, yaitu Kiryat Yearim, selama 20 tahun. Ya, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Selama itu juga bangsa Israel mengeluh kepada Tuhan.
Ayat yang ketiga, pasal yang ketujuh. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian. Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para Allah asing, huruf kecil Allah, dan para Asyitoret dari tengah-tengahmu. Dan tunjukkan hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Nah, ini satu latar belakang cerita yang mendahului mengapa ada pernyataan jangan berhenti berseru kepada Tuhan yang diserukan oleh Israel kepada Samuel untuk ia lakukan di ayat yang ke-8 pasal ke-7. Ayat tema kita. Saya bacakan sekali lagi. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan. Ya, ini seruan orang-orang Israel kepada Samuel. Supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin. Setelah mereka terpukul kalah, setelah mereka dikocar-kacirkan, setelah anak daripada Imam Eli sendiri tewas, setelah Imam Eli sendiri tewas, setelah tabut Allah direbut oleh orang Filistin selama 20 tahun ada di Kiryat Yearim, bangsa Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu bangsa Israel memohon kepada Samuel sebagai seorang nabi yang nanti akan menjadi hakim di tengah-tengah bangsa ini. Untuk berserulah kepada Tuhan di ayat yang ke-8. Saya baca sekali lagi karena ini penting. Kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Bangsa Israel yang merupakan satu kumpulan, satu komunitas pribadi-pribadi yang termasuk atau terhimpun dalam satu bangsa yang besar, seperti kita, GPDI, Ketapang, Keramat, Soho, Kekeraso, kita adalah satu kesatuan di dalam ikatan kasih, dalam gereja lokal, dalam satu penggembalaan, berseru kepada Tuhan. Sama-sama berseru supaya ada keselamatan di tengah-tengah bangsa Israel. Terjadi satu keselamatan bagi bangsa Israel yang dilakukan oleh Tuhan. Samuel diminta untuk berseru. Tetapi harus kita perhatikan latar belakang mundur sedikit ayat yang ketiga, pasal 7. Samuel juga berkata kepada orang Israel. Apa katanya? Di ayat yang ketiga. Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, ya, ada tuntutan untuk terjadi satu keselamatan, yaitu kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati. Dengan cara jauhkanlah para Allah, huruf kecil, Allah asing, dan para Asyitoret dari tengah-tengahmu. Dan tunjukkan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Dan tuntutan Samuel ini bukan hanya terjadi kepada para pemimpin bangsa Israel atau pemimpin lapis kedua dan seterusnya, tetapi seluruh elemen yang ada di tengah-tengah bangsa Israel. Demikian pula setelah hari Sabtu kemarin kita berkumpul di tempat ini bersama dengan gembala dan Bapak Ibu Gembala, kemudian saya lupa acaranya namanya apa itu, fast atau apa summit, ya. Dari hati ke hati kita berbicara, ingin terjadi sesuatu. Tahun ini ditetapkan dengan tema tetaplah berdoa. Setelahnya tema-tema sebelumnya, bahkan sejak
almarhum Bapak Gembala Senior itu mulai dari Filipi pasal 2, Filipi pasal 3 dan seterusnya. Sampai muncul tema dalam kitab Hagai, perhatikanlah keadaanmu. Nah, di sini juga bangsa Israel diminta oleh Samuel, perhatikan dong keadaanmu terlebih dahulu sebelum kita menuntut keselamatan dari Tuhan. Harus ada pertobatan yang terjadi. Buang dulu allah-allah asing, buang dulu dewa-dewa, Asitoret dan lain sebagainya dari tengah-tengahmu. Berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati. Sesuatu pasti terjadi. Ya. Nah, bangsa Israel di ayat yang ke-8 memohon kepada Samuel untuk jangan berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita. Kita tahu bersama, Tuhan Allah kita di tengah-tengah GPDI Kekeraso ini adalah Tuhan Yesus Kristus. Kita selalu memohon, berdoa kepada Dia untuk keselamatan kehidupan ini. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu pengalaman juga sebelum peristiwa ini yang dialami oleh bangsa Israel yang hampir-hampir mirip. Ya, kejadiannya hampir-hampir mirip. Mari kita lihat di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-17. Ya, saya akan baca mulai ayat 8 sampai yang ke-13. Keluaran 17 ayat 8 sampai 13. Lembaga Alkitab membantu untuk memahami alur cerita ini dengan judul perikop kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. 10. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. 11. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Jelas ya di sini. Tangan yang memegang tongkat itu kalau terangkat, lebih kuat orang Israel. Tetapi begitu dia mulai lelah, capek, penat, turun. Karena di ayat 12 dikatakan, maka penatlah tangan Musa. Ya, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya. Seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain. Sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Dengan demikian, Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Ya, kita melihat di sini ada satu peristiwa yang hampir mirip, yaitu peperangan yang terjadi, yang dihadapi oleh orang Israel, hanya berbeda musuh dan berbeda tempat. Dalam kitab 1 Samuel tadi terjadi di Mispa. Sementara ini yang dihadapi yaitu orang Amalek terjadi di Rafidim. Tetapi pada saat kita melihat, Musa berkata, aku akan naik di ayat yang ke-9 ke puncak bukit, ya, berdiri di puncak bukit itu memegang tongkat Allah di tanganku. Tongkat yang membelah laut itu juga. Nah, pada saat tangan yang memegang tongkat itu terangkat, tongkat itu tentu juga terangkat. Tongkat bicara tentang kuasa. Ya. Nah, pada saat kuasa itu, kuasa Allah, kuasa Tuhan kita, Yesus Kristus, kita angkat dalam kehidupan ini tinggi-tinggi, yakin dan percaya. Peperangan apapun yang Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan hadapi, kemenangan ada di pihak kita. Tetapi begitu kelelahan mulai muncul, penat mulai muncul, tangan itu mulai turun pelan-pelan. Ya. Menanglah musuh daripada orang Israel, yaitu Amalek. Israel rohani adalah kita bersama. Musuh kita adalah kuasa kegelapan, kuasa iblis yang berusaha menghancurkan iman percaya
dalam perjalanan hidup yang semakin hari menuju kepada akhir zaman, di mana keadaan semakin susah, semakin sulit, dan itu dinubuatkan dalam kitab 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama. Ya, hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Itu dihadapi oleh semua orang tanpa terkecuali. Tetapi bagaimana menghadapinya sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini yang menunjukkan perbedaan kualitas kerohanian dalam iman kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, percaya bukan karena melihat, tetapi sekalipun belum melihat, namun sudah dinubuatkan oleh firman, kita yakin bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu pelajaran yang berharga di sini, ya, yang harus kita petik dari 2 kisah. Ada satu prinsip di dalamnya. Kemenangan rohani ditentukan oleh ketekunan dalam doa dan ketergantungan kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, kenapa saya seringkali mengulang-ulang kepada Tuhan Yesus Kristus? Karena belum tentu semua orang yang duduk beribadah seperti kita pada saat ini ada di dalam atau ada di tengah-tengah peribadahan, itu dapat memiliki ketekunan dalam doa. Bahkan melakukan ketergantungan yang sungguh. Nah, kita harus mempelajarinya dengan baik. Kita harus memahaminya dengan baik. Kalau hal-hal yang sudah lalu merupakan sejarah, kita bisa pelajari seperti 2 peristiwa ini. Ya. Tetapi hal-hal yang akan datang, sekali lagi, di dalam kitab, mari kita sama-sama lihat dulu, di dalam kitab 2 Timotius itu, yang sudah dinubuatkan oleh firman Allah. 2 Timotius 3 ayat yang pertama, di sana dikatakan, atau judulnya diberikan oleh Alkitab adalah keadaan manusia pada akhir zaman. Ayat 1 tertulis, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dan itu pasti. Kalau sudah dinubuatkan seperti ini, itu sudah pasti. Apalagi kemarin-kemarin menghadapi hari raya dan lain sebagainya. Orang bilang harga semakin membumbung dan lain sebagainya. Kesulitan ini dan itu. Dengan cuaca yang sudah semakin tidak menentu seperti sekarang. Bahkan pemerintah melakukan rekayasa cuaca. Toh tetap terjadi banjir di mana-mana. Bencana di mana-mana. Sumatera, saudara-saudara kita. Beberapa waktu lalu di Bali terjadi banjir yang tidak pernah terjadi. Bahkan dikatakan di daerah Tegal, Jawa Tengah, kemudian di Kerawang, Jawa Barat. Selama sudah hampir 4 minggu, banjir itu tidak surut-surut. Banyak hal, ya, banyak hal terjadi. Sekarang sakit, dulu dengan COVID-19. Sekarang ada yang mengatakan flu apa, gitu ya. Banyak ditakuti semuanya. Namun, arah pandang kita tidak boleh berubah. Dengan tema yang dicanangkan pada saat ini, tetaplah berdoa, mari kita melakukannya. Nah, dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa, dalam bahasa Yunaninya itu ditulis adia leitos, yang artinya tanpa henti, tanpa terputus, dan terus menerus. Maknanya bukan berdoa 24 jam secara verbal, ya. Bukan seperti itu, tetapi hidup dalam sikap ketergantungan konstan kepada Tuhan. Karena doa menjadi nafas kehidupan rohani. Nah, ini yang harus terjadi kepada kita semua. Ya, kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam kitab Kolose pasal yang keempat, ayat yang kedua, sebagai ayat-ayat yang terakhir, Kolose pasal 4 ayat yang kedua, di sana dikatakan bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap
syukur. Bertekunlah dalam doa. Ya, doa yang dilakukan secara terus-menerus, bukan secara verbal berdoa berkata-kata 24 jam, tidak. Tetapi membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, dengan sikap berjaga-jaga dalam sambil mengucap syukur. Ya, dimanapun itu bisa dilakukan, bahkan sambil berkendara pun bisa dilakukan. Toh tidak harus tutup mata. Tetapi hubungan itu terjaga terus dengan Tuhan. Sehingga tidak ada celah sedikit pun bagi kuasa kegelapan untuk masuk. Dan akhirnya lama-lama memporak-porandakan tatanan iman yang sudah terbentuk di dalam diri kita. Jangan berhenti berseru kepada Tuhan. Dikaitkan dengan tema besar kita pada tahun ini, GPDI Kekeraso, yang dicanangkan oleh pimpinan gereja, baik gembala maupun Bapak Ibu Wakil Gembala. Tetaplah berdoa. Adia Leptos mengatakan, selalu ada di dalam pergumulan kepada Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang akan terjadi dalam kehidupan ini, kita akan mampu menghadapinya. Satu ayat terakhir, sangat terakhir kali, yaitu Ibrani 12. Saya akan bacakan ayat yang kedua. Ibrani 12 ayat yang kedua, di sana dikatakan, marilah kita melakukannya. Melakukan apa? Tetaplah berdoa. Ya, saya kaitkan dengan ayat ini. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Kenapa harus tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus? Karena dialah yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu sampai kepada kesempurnaan. Iman yang sempurna terjaga hubungannya dengan Tuhan. Tetaplah berdoa. Terpujilah nama Tuhan. Saya tidak panjangkan firman Tuhan, tetapi inilah yang menjadi himbauan dari firman Tuhan, dari Tuhan sendiri kepada kita jemaatnya, GPDI Ketapang, Keramat, dan Neo Soho. Bapak Ibu yang ada dimanapun yang menyaksikan tayangan ini juga, jangan berhenti berseru kepada Tuhan. Dalam tetaplah berdoa. Menjaga hubungan terus, dimanapun kita berada, jangan sampai terputus dan ada celah. Kita akan terjaga dalam iman yang semakin hari semakin bertumbuh sampai kepada kesempurnaan. Karena yang dituju dalam tema beberapa tahun lagi juga di gereja ini, menuju kepada gereja yang sempurna. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Jangan berhenti berseru kepada Tuhan dan tetaplah berdoa supaya kita terjaga dalam iman percaya kita kepada Tuhan sampai kesempurnaan. Puji Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, jangan pernah berhenti berseru kepada Tuhan. Karena kita tahu sekarang bahwa Tuhan kita Yesus Kristuslah satu-satunya penolong kita, satu-satunya pengharapan kita, satu-satunya jalan keselamatan bagi kita untuk melalui masa-masa yang akan kita lalui. Yang firman Tuhan sudah nubuatkan bahwa hari-hari terakhir ini akan datang masa yang sukar. Cari terus wajahnya, cari terus hadiratnya, dan temukan Ia dalam kehidupanmu. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang.
tempatnya yang kudus. Hampiri dengan berani, karena firman Allah sudah mengajarkan kepada kita. Pada saat Yesus ada di kayu salib, tirai bait Allah terbelah menjadi dua. Tabir yang menutupi, memisahkan ruang kudus dan ruang maha kudus sudah terkoyak, sehingga setiap orang dapat melihat hadirat Tuhan di dalam ruang maha kudus itu. Bahkan bisa menghampiri. Kitab Ibrani mengajarkan kepada kita. Ibrani adalah satu kitab dengan tema besar perjanjian yang lebih baik dibandingkan perjanjian-perjanjian sebelumnya, di mana hanya imam besar yang dapat masuk untuk bertemu dengan Tuhan di dalam ruang maha kudus. Tapi saat ini kita semua bisa menghampiri Dia, mencari wajahnya, sampai kedalaman kekudusannya. Tapi ada satu syarat yang disampaikan oleh Nabi Samuel kepada orang Israel. Harus melepaskan segala dosa, meninggalkan ilah-ilah lain, melepaskan dewa-dewa yang ada pada diri dan kehidupan kita. Berbaliklah kepada Tuhan dengan segenap hati. Berbalik mencari wajahnya. Masa ini tidak lama lagi, karena nubuatan firman Tuhan sudah katakan hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Mari dalam kehidupan ini angkat tanganmu. Kuasa Tuhan ada di sana. Angkat itu kepada Dia. Kemenangan ada di pihak kita kalau tangan ini terus terangkat. Tangan yang memegang tongkat seperti Musa saat umat Israel menghadapi orang-orang Amalek. Terkadang menjadi lelah, menjadi penat. Tapi ada kuasa Roh Kudus yang menolong kita, menopang tangan rohani kita untuk terangkat terus kepada Tuhan. Haleluya. 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 Raih kemenangan yang Tuhan sudah janjikan dengan tetaplah berdoa, menjalin hubungan terus dalam kehidupan yang Tuhan percayakan ini. Haleluya. Indah Tuhan kita, indah kasih-Nya, indah sayangnya kepada kita. Indah karena semuanya hanya untuk keselamatan hidup ini, di mana dalam keselamatan itu kita dapat hidup bersama dengannya di tempat termulia. Sungguh indah Tuhan kita. Haleluya. 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 Amin.
Haleluya. Kalau hanya sejauh doa Engkau ya Tuhan, kami tidak akan pernah berhenti untuk selalu berdoa. Menjaga sikap hati kehidupan ini untuk selalu terhubung dengan Engkau yang hanya sejauh doa ya Tuhan. Kami tidak ingin ada celah dalam kehidupan ini sehingga kuasa kegelapan dapat masuk. Sekecil apapun celah itu kami akan tutup secara rapat Tuhan dengan kehidupan yang tetap berdoa kepada Engkau. Terima kasih karena Engkau indah bagi kami. Engkau sudah buktikan Engkau mati di kayu salib untuk keselamatan hidup kami Tuhan. Untuk menebus kami dari dosa. Engkau mengganti kami, Engkau yang memikul dosa itu, kami dilepaskan dari dosa, dan janji keselamatan itu adalah bagian dalam hidup kami. Tetapi memang ada firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami untuk kami selalu tetap mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar, dengan tetap berdoa kepadamu. Ya Tuhan, tolong umat-Mu. Tolong kami semua ya Tuhan. Supaya di waktu-waktu yang masih harus kami jalani atas kepercayaan Tuhan dalam kehidupan ini. Firman Tuhan katakan hari-hari terakhir ini akan datang masa yang sukar. Tetapi di masa yang sukar itu kami dapat lalui dengan arah pandang kami kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Yang memimpin kami dalam iman, bahkan membawa iman kami sampai kepada kesempurnaan. Dalam iman yang sempurna, sikap tingkah laku tutur kata apapun yang keluar dari kehidupan ini sempurna. Sebagaimana firman-Mu ajarkan kepada kami. Tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Engkau hadir di tempat kami berada dimanapun ya Tuhan kami mengikuti ibadah ini. Engkau ada bersama-sama dengan kami, pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga, sehingga dimampukan untuk melalui masa-masa yang sukar ini ya Tuhan. Kami tetap mengarahkan pandang hanya kepada Tuhan kami, Yesus Kristus. Dan sebagai hamba yang sabas kami didapati, dan layak untuk boleh berada bersama-sama dengan Engkau di tempat yang termulia pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, serahkan seluruh kehidupan ini ke dalam tangan-Mu, biarlah penyertaan Tuhan terus terjadi dalam umat-Mu, baik dalam kehidupan sehari-hari, dalam tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan, dalam kehidupan sekuler kami, maupun dalam pelayanan, apapun yang dikerjakan, studi, pekerjaan, usaha, daripada umat-Mu, Tuhan berkati dengan begitu luar biasa. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu dalam ibadah ini. Dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Kami percaya kuasa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Dan biarlah itu tinggal tetap terus dalam perjalanan hidup ini. Sampai Tuhan, waktu kami selesai dan kami didapati sebagai orang yang taat dan setia. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Kami tetap berseru kepada Engkau. Kami tetap berdoa kepada Tuhan. Menjaga kehidupan ini dalam kemurnian iman yang suci kepada Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih. Tak lupa kami berdoa sebagai anak bangsa untuk bangsa dan negara ini. Tuhan terus ada di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Engkau buat supaya umat-Mu yang ada di tengah-tengah bangsa dan negara ini dapat terus beribadah kepada Tuhan. Dengan satu kebebasan, sampai mungkin nanti ada waktunya ibadah itu sudah tidak diizinkan lagi. Kami tetap beriman dengan kuat kepada Engkau. Tolonglah gereja-Mu ini ya Tuhan, GPDI Ketapang Keramat dan Neo Soho, GPDI Kekeraso dengan Bapak Gembala sebagai pimpinan, Bapak Ibu Wakil Gembala yang ada juga Tuhan tolong, hikmat marifat kebijaksanaan dari Tuhan memenuhi kehidupan mereka, bersama-sama dengan keluarga yang ada, bersama-sama dengan seluruh hamba Tuhan yang menopang pelayanan di tempat ini. Juga sidang jemaat, majelis, tua-tua sidang. Jadikan kami satu kesatuan. Umat yang selalu memandang kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Berseru kepada Tuhan dengan tidak henti-hentinya. Sehingga kami dapat menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Dan diberkati dengan luar biasa. Bukan hanya secara jasmani saja. Tapi secara rohani yang lebih utama.
supaya kami kuat di dalam iman kami. Terima kasih, terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Di akhir ibadah ini, kami berdoa buat semuanya Tuhan, biar kiranya ada dalam penyertaan Tuhan dalam hari-hari ke depan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan sidang jemaat, angkatlah tanganmu, arahkan kepada Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, bimbingan, tuntunan, arahan, pertolongan daripada Allah Roh Kudus, menyertai kita semua sekalian, dimampukan kita melalui waktu-waktu yang masih dipercayakan oleh Engkau kepada kami semua. Kami akhiri ibadah ini dengan mengucap syukur dalam satu nama yang kudus dan berkuasa, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.